Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Nur Aini dari Pendidikan Seni Pertunjukan semester 5 kelas A. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester Pendidikan Inklusi. Untuk pertanyaan pertama, menurut pendapat Anda, pendidikan inklusi itu solusi atau masalah? Jelaskan. Jawabannya tentu saja solusi, karena pendidikan inklusi adalah pendekatan dalam sistem pendidikan di mana semua siswa termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau berkebutuhan khusus diajarkan bersama-sama di lingkungan yang sama dengan siswa lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, mengurangi diskriminasi, dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi semua siswa untuk belajar bersama. Tentu saja ada berbagai pendapat tentang apakah pendidikan inklusi itu solusi atau masalah, dan ini dapat bergantung pada berbagai faktor termasuk implementasinya dan masing-masing situasi. Untuk soal yang kedua, jelaskan dua pengertian pendidikan inklusi menurut para ahli, lalu simpulkan pengertian pendidikan inklusi menurut pendapat sendiri. Yang pertama ada dari menurut Selen dan Duhani. Menurut Selen dan Duhani, pendidikan inklusi adalah suatu pendekatan dalam pendidikan di mana semua siswa termasuk mereka yang memiliki disabilitas atau kebutuhan pendidikan khusus diajarkan bersama-sama di lingkungan pembelajaran umum. Dalam konteks ini, pendidikan inklusi menghilangkan hambatan fisik, sosial, dan kurikuler sehingga semua siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang kedua dari Enskow. Enskow mendefinisikan pendidikan inklusi sebagai proses yang terus-menerus untuk mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan yang menghambat partisipasi dan perkembangan siswa, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Dapat saya simpulkan juga menurut pendapat saya sendiri bahwa pendidikan inklusi adalah pendekatan pendidikan di mana semua siswa termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus diajarkan bersama-sama di lingkungan yang menyediakan dukungan, fleksibilitas, dan perhatian terhadap perbedaan individual. Tujuan dari pendidikan inklusi adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan semua siswa, mengurangi diskriminasi, dan mempromosikan kesetaraan. Implementasi pendidikan inklusi yang efektif memerlukan komitmen dari semua pemangku kepentingan, termasuk guru, staf sekolah, dan keluarga siswa, serta persiapan yang matang dan sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan semua siswa dalam berbagai konteks pendidikan. Selanjutnya di soal nomor 3, jelaskan konsep dasar tunanetra. Jawabannya yaitu konsep dasar dalam bidang pendidikan dan dukungan untuk tunanetra atau orang yang mengalami kebutaan dan kehilangan penglihatan melibatkan pemahaman mengenai beberapa hal pokok sebagai berikut. Yang pertama ada keberagaman kebutuhan, yang kedua ada ketergantungan pada indera lain, yang ketiga ada aksesibilitas lingkungan, yang keempat ada komunikasi alternatif, yang kelima ada pendidikan khusus, yang keenam ada independensi, yang ketujuh ada pemberdayaan dan kesetaraan, yang kedelapan ada dukungan sosial. Soal nomor 4, bagian A, apa perbedaan antara tuli dan tunarungu? Jawabannya, perbedaan utama antara tuli dan tunarungu adalah tingkat kehilangan pendengaran. Tuli adalah kehilangan pendengaran yang signifikan atau total, sementara tunarungu adalah kondisi di mana pendengaran masih ada, meskipun mungkin terbatas. Baik individu tuli maupun tunarungu dapat memiliki beragam tingkat kehilangan pendengaran, dan pengalaman mereka dengan pendengaran dan cara mereka berkomunikasi akan bervariasi sesuai dengan tingkat kehilangan mereka. Di soal nomor 4 bagian B, saya akan memperkenalkan diri saya menggunakan bahasa isyarat CB. Halo semua, perkenalkan nama saya SHALSA NURAINI. Terima kasih. Selanjutnya di soal nomor 5, bagaimana cara Anda sebagai calon pendidik dalam membantu anak tunagrahita yang belajar di sekolah inklusi? Baik, jawabannya yaitu sebagai seorang calon pendidik yang berencana untuk membantu anak tunagrahita di sekolah inklusi, saya mengambil langkah-langkah berikut untuk memberikan dukungan yang efektif. Yang pertama ada
Pahami kebutuhan dan kemampuan individu. Yang kedua, gunakan strategi pembelajaran yang inklusif. Yang ketiga, kolaborasi tim. Yang keempat, adaptasi kurikulum. Yang kelima, penggunaan visual aids. Yang keenam, ada berikan dukungan individual. Yang ketujuh, ada beri umpan balik positif. Yang kedelapan, ada bina hubungan positif. Yang kesembilan, ada kontinuitas komunikasi dengan orang tua. Yang ke-10, ada pendidikan diri terus-menerus. Soal nomor 6, bagaimana cara Anda dalam membantu mahasiswa tunadaksa apabila ada di kampus Anda? Baik, jawabannya yaitu sesuaikan lingkungan fisik, dukung akses informasi, komunikasi terbuka, dukung pendidikan inklusi, sediakan bantuan individu, pendekatan individu. Soal nomor 7, ada jelaskan klasifikasi anak tunalaras. Untuk jawabannya yaitu klasifikasi anak tunalaras adalah cara untuk mengelompokkan atau mengkategorikan anak-anak yang mengalami gangguan perilaku atau masalah perilaku yang signifikan. Klasifikasi ini membantu para profesional dalam bidang pendidikan, psikologi, dan layanan kesehatan mental dalam memahami dan merancang pendekatan perawatan yang sesuai. Yang terakhir di soal nomor 8, jika Anda sebagai pemegang kebijakan sarana dan prasarana, apa saja yang ingin Anda buat untuk membantu kampus Anda menjadi lebih inklusif untuk mahasiswa disabilitas? Baik, jawabannya yaitu membuat kampus lebih inklusif untuk mahasiswa dengan disabilitas adalah suatu langkah yang sangat penting dalam mewujudkan kesetaraan akses dan peluang pendidikan. Sebagai pemegang kebijakan, ada beberapa sarana dan prasarana yang dapat saya pertimbangkan untuk membantu mahasiswa disabilitas, yaitu ada aksesibilitas fisik, layanan transportasi, informasi dan komunikasi, fondasi pendidikan, dukungan psikososial, pelatihan staf dan dosen, fasilitas olahraga dan rekreasi, konseling dan layanan karir, keterlibatan mahasiswa, dan evaluasi dan perbaikan terus-menerus.